Jadi kan gue udah sering bilang, bursa kita tuh memang lagi dalam penyesuaian ya. Oke, ini udah ke 6.000 lagi, kemarin 5.000 lagi gitu-gitu. Ya bakal di sana-sana aja sih ya, karena again kita lagi banyak tekanan juga ya, penyesuaian-penyesuaian yang mungkin untuk sebagian orang masih belum sesuai dengan keinginan mereka ya, kayak investor asing lah apa gitu semua. Jadi dari faktor-faktor itu semua juga mempengaruhi sih. Nah, cuma hari ini gue mau bawa ini sih. Oke. Ketika bursa sedang menyesuaikan diri, jangan ikut kehilangan jati diri. Ini fakta pinaas, banyak orang kehilangan jati diri. Yang salah kalian, FOMO-FOMO nggak jelas, spekulasi-spekulasi nggak jelas, bandar-bandar nggak jelas, garis-garisan tak jelas. Tapi kita kalau salah, lu nyalain siapa? Nyalain negara, nyalain pemerintah, ngegoreng, bikin meme, timpa teks, apa itu semua. Nggak lucu cuy. Lu kira lucu tuh nggak lucu cuy. Lu sedang kehilangan jati diri lu. Dan di mata dunia itu nggak bagus cuy. Jadi posisi kita sekarang ini juga salah kalian sih. Bisa nggak sih just leave it gitu loh. Biarkan yang profesional menghandle ini semua. Kalian diem nonton aja udah. Belajar. Nonton anime kayak, hobi kayak apa kayak, udah. Jaga akhlak, jaga jati diri lu. Jangan jati diri lu juga hilang cuy. Oke, kita bahas ini ya. Ini beginner guide to investing. Bursa tidak selalu naik, ya, dan itu tidak apa-apa. Pasar boleh bergejolak, karena investor tidak boleh ikut bergejolak. Oke, ketika kalian itu sujon, ketika kalian tuh nyala-nyalain keadaan, ketika kalian tuh apapun tuh deh, kalau hijau validasi, merah nyala-nyalain, lo itu hilang jati diri sih sebenarnya. Lo itu bukan investor, lo itu penjudi berdasi. Oke, lo itu penjudi, ya lo itu dia kayak maling sih lebih tepatnya sih. Maling di bursa sih. Jati diri lu hilang, lu bukan investor lagi. Investor nggak kayak gitu. Coba lihat, Warren Buffett seperti itu nggak kan? Pak Lo Kehong seperti itu nggak kan? Ya terserah sih, gue pernah dikatain sih, Drew, lu itu gayanya old school sekali. Fuck it. Gue lebih suka old school sih, karena kalau old school itu old money. Lebih enak old money sih. Dan new money mah banyak kan duitnya nggak beres cuy. Bagusnya old money sih. Old money itu lebih mantap, pengalaman banyak, melewati banyak hal, pengalaman jati dirinya udah mantap, kualitasnya value tinggi banget. Lebih bagus old money sih daripada new money ya. New money entah uang dari mana aja, kita kan juga tahu asal usulnya. Ya lanjut dulu ya. Setiap siklus pasar selalu melahirkan dua kelompok. Kelompok pertama sibuk mencari kambing hitam. Nah ini tadi gue bilang. Nah ini nyala-nyalain kalian kan. Nah ini dua kelompok di pasar modal ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kelompok kedua sibuk mencari peluang. Nah ini kita. Tapi majority di bursa ini cari kambing hitam. Pertanyaan, Anda ingin berada di kelompok yang mana? Lu mau di mana? Mau kubu-kubuan kan? Sekarang pilihan kalian. Kalian kalau nggak bisa jawab, nggak usah lanjut video gue ini. Matiin langsung. Bila perlu channel gue ya, lu di YouTube, lu tulis aja nggak mau nonton gue lagi. Bisa lakuin nggak? Sekarang lu pilih, lu mau di kubu mana? Lu di kubu mau kambing hitam kan orang terus, ya. Apapun tuh kau salah-salahkan. Oke? Atau mau di kubu yang cari peluang? Nah, kalau lu mau cari peluang, kita lanjut ya. Kalau nggak mau cari peluang, lu mau di kubu yang suka kambing hitam kan? Go for it ya. Gue nggak peduli sama lu. Ini buat teman-teman yang fokusnya ke cari peluang. Kita lanjut ya. Penyesuaian adalah bagian dari pasar. Nah, ini buat orang mau cari peluang. Tidak semua penurunan berarti krisis. Nah, karena pasar hanya sedang menyesuaikan valuasi, ekspektasi, mencerna informasi baru. Investor dewasa memahami bahwa pergerakan pada dalam siklus bukan garis lurus. Kalau orang-orang berspekulasi itu semua garis lurus. Kalau kita enggak. Kita percaya namanya siklus. Kehidupan manusia juga seperti itu. Bisa di atas, bisa di bawah. Roda selalu berputar. Nah, buat teman-teman yang cari peluang, justru keadaan pasar ini adalah penyesuaian. Memang itu bagian dari pasar gitu loh. Jadi, kalau kalian mencermati berita propaganda, kalau buat gua, itu malah mereka yang bodoh. Iya, nerbitin berita-berita aneh, yang suka timpa teks, yang suka ya provokasi dan sebagainya. Bagi gua mereka orang bodoh. Kenapa?
mereka bakal menciptakan orang kaya baru. Kenapa? Karena seperti kita bisa manfaatin mereka. That's it, kan kita nggak peduli sama mereka. Enggak, mereka kasih kita pintu, ya kita pakai pintunya. Berita-berita gitu kan khusus untuk orang-orang mental miskin. Kalau mental kaya, mental mau cari peluang, pasti manfaatin. Justru ini momentum bagus. Dan bursa kita memang bakal on the right track. Oke, bakal on the right track. Bakal di track yang bagus bursa kita ke depannya. Jadi kalau ada narasi-narasi, kita bubar, kita selesai, cemas dan sebagainya, bla 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 bla. Boys and girl, lo mau ke manapun, semua negara punya masalahnya. Lo coba ke Cina coba, lo tanya orang sana, suka nggak mereka sama Xi Jinping? Lo coba ke Korea Utara, suka nggak mereka sama Xi Kim? Coba kalian ke Singapura coba, nanya mereka suka sama Lee Kuan Yew nggak? Pasti ada unek-unek juga, beda-beda cuy unek-uneknya pasti. Kayak gitu loh. Logika berpikir aja lah. Apakah itu fokus kalian? Kepo gitu. Kita investor, kita mau lihat. Wah, ini kayak gini. Ya kita manfaatin lah. Dapat diskon beli. Simpen tidur ngorok aja bangun-bangun. Beggar. Simple as that. Karena itu memang adalah bagian dari penyesuaian, adalah bagian dari pasar penyesuaian itu. Oke. Next. Fokus pada yang bisa dikendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan kebijakan pemerintah, suku bunga, geopolitik, sentimen global. Tetapi kita bisa mengendalikan cara berpikir, cara mengambil keputusan, dan mengelola resiko. Ini video sebelumnya gue udah bawain sih. Oke. Dan gue bakal ulang terus sih. Karena kenapa? Orang itu nggak bakal terima dikasih sekali. Tapi kalau gue tahu terus bakal terima sih ini sih. Karena mereka bakal tahu, sadar, ya benar juga sih. Oke, lu bisa kontrol cuy. Apa kalau bisa kontrol suku bunga? Enggak kan? Apa kalau bisa kontrol kebijakan orang? Nggak bisa kan? Apa kalau bisa kontrol ini? Nggak bisa kan semua kan? Ya udah, lu shut the fuck up. Udah biarin yang expert. Biarin para politikus yang ngurus aja udah. Lu cuma orang biasa, lu cuma investor. That's it. Biarkan yang profesional handle itu semua. Jangan usik mereka, jangan ganggu mereka. Biarkan mereka fokus kerja. Bang, tapi kan gini bang. Ya fuck it, gue gak peduli. Ya analogi gini lah, analogi gini ya. Ada orang A nih, jualan sate. Orang B jualan nasi padang, kita ngomong kayak gitu. Nasi padang dia pakai resepnya kayak bukan nasi padang gitu loh. Nah, lu jualan sate, lu komplainin dia. Kau bikin nasi padang ya, kayak gini. Kalau bikin kayak gini. Lu aja jualan sate. Lu jualan sate, tapi apa urusannya sama nasi padang dia? Lah, kan dia urus. Ya, kalau lu makan nasi padangnya, ya salah lu lah. Tapi kalau memang lu makan nasi padang, ya karena kelaparan, ya no choice kan? Berarti tandanya apa? Adaptasi kan? Ya udah. Kalau lu nggak mau makan nasi padang dia, ya lu cari nasi padang lain kan? Ya udah. Analogi seperti itu. Simpelnya apa? Lu kalau nggak suka, ya udah lu cabut cari negara lain. Simple as that, man. Lu kalau nggak bisa adaptasi, fokus kita survive. Lu di negara manapun seperti itu. Kenapa banyak orang bule ngungsi ke sini? Ya karena mereka nggak cocok di luar negeri. Bagusnya mereka cabut. Simple bro, nggak usah ribut-ribut. Pokoknya mikir kalau nggak cocok cabut, udah. Kayak orang bule-bule aja, mereka kayak gitu juga kok, gitu. Karena fokus, again, hidup itu bukan hobi, hidup itu tanggung jawab. Oke, lanjut dulu ya. Jadi kalian fokus sampai bisa kalian kendalikan. Kalau udah capek kalau udah capek malas udah. Cari negara lain aja. Bagusan lebih banyak action daripada bacot. Good, cool, oke. Jadi investor ya, jangan jadi yang aneh-aneh ya. Be an investor, not a dickhead, oke? Jadi investor ya, bukan dickhead. Ego selalu ingin kepastian. Nah ini, ego berkata, aku harus tahu kapan pasar akan naik. Atau balik kita ngomong. Ini fuck up sih. Realita berkata, tidak ada yang tahu dengan pasti. Investor bijak tidak mengejar kepastian. Investor bijak mengukur probabilitas. Gua tuh mendapati banyak orang nanya gua, bang, bursa bakal naik gak ya? Lu mau nyari kepastian atau nyari probabilitas? Probabilitas. Gua sih ngomong, gua bukan Dr. Strange.
Kalau gue Doctor Strange, gue mungkin bisa lihat, gue teropong, buka portal. Shit. Orang kasih nanya gue pertanyaan, bang, ini naik nggak ya? Orang bodoh banget sih. Siapa bisa tebak aja naik atau turun? Nggak ada, bro. Lu suruh Pak Lokeho aja pun nggak bakal tahu dia besok naik atau turun. Kapan naik, kapan turun juga nggak tahu, cuy. Jadi investor bisa kita lakukan apa? Analisa GCG, bisnis sama valuasi. Udah gitu aja. Yang ngitung valuasi. Kalau lu nggak tahu kapan naik, kapan turun, hitung valuasi. Biar ada target gitu loh. Oke, itu ego sih sebenarnya sih. Sosial media membuat kepanikan menular. Nah, saat pasar turun, timeline berubah jadi ruang gempa ketakutan. Semakin sering kita mengkonsumsi kepanikan, semakin sulit berpikir rasional. Kadang keputusan terbaik adalah menutup aplikasi, bukan membuka posisi baru. Dan saran gua buat teman-teman yang gampang kepanasan, gampang dibakar, gampang diobrak-abrik mentalnya, gua saranin hapus sosial media kalian semua. Bahkan internet kalau bisa jangan pakai lagi, cuy. Serius. Lu mau hidup lu berkualitas atau enggak? Latihan 30 hari coba, lu tes bisa enggak? Bang, tapi kalau gua nggak bisa pakai internet, gua hiburannya gua apa? Kebanyak. Ngegunda bisa, ngehobi bisa, mancing bisa, jalan-jalan bisa. Nggak ada alasan lah. Oke lah pakai internet, ya udah nonton anime kayak. Mungkin cari caranya bagaimana masak-masak atau apa gitu. Lebih membangun lah. Buka sosmed, propaganda semua. Ini korupsi lah apa semua dah. Ya coba mikir sendiri aja lah ya. Sosial media ini memang bahaya sih sekarang sih. Kesabaran adalah keunggulan. Pasar sering memberi hadiah kepada orang mampu menunggu, bukan kepada yang paling sibuk. Aktif tidak selalu berarti produktif. Nah, oke. Sabar cuy, sabar. Gua aja selalu sabar kayak ngadapin bursa seperti ini. Emiten gue sabar bisa hold sampai 3-4 tahun cuy. Sampai sekarang belum gue jual. Bahkan gue sabar ngedukasi kalian juga cuy. Let's change man. Ayolah berbenah diri lah. Oke? Berbenah. Pakai senjata kalian. Ingat kesabaran itu kita dari lahir udah ada. Itu senjata paling ampuh. Jangan males keluarin senjata terampuh kalian. Keluarin kartu as kalian. Kesabaran itu adalah kartu as. Oke. Sip. FOMO memiliki wajah baru. Nah, saat pasar naik takut ketinggalan, saat pasar turun takut menjadi yang terakhir keluar. Kedua lahir dari akar yang sama, emosi tidak terkendali. Ini wajah baru FOMO. Naik takut ketinggalan, turun takut jadi terakhir keluar. Solusi gua, mati aja kamu. Ya orang kayak gini mati aja sih dapatnya sih. Ya dia juga nggak guna hidup di sini cuy. Menghabisin atmosfer bumi aja gitu loh. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena orang kayak gini di realita kehidupan dia, ini orang shit banget sih menurut gue sih. Nggak ada benefitnya, nggak ada value-nya, nggak ada yang bisa dia kontribusikan untuk alam semestanya atau sosial sih, nggak ada sih. Orang gini benalu sih. Dan orang gini biasa bakal kena seleksi suatu saat nanti. Seleksi alam lebih tepatnya. Karena karma itu bakal berjalan sih menurut gue sih. Karma itu selalu ada. Jadi kalau bisa tipe seperti ini dihindari sih orang kayak gini sih. Biasa orang-orang kayak gini ya tipe-tipe yang bakal melakukan segala cara, yang penting halal. Oke. Jadi, makanya gue bilang orang berambisi itu banyaknya negatif. Karena ambisi itu negatif cuy. Oke. Ambisi itu nggak ada yang bagus. Negatif semua tuh. Merugikan. Oke. Bedakah ambisi sama goal? Goal itu beda lagi. Goal itu target. Oke, makanya kenapa gue ada bawain modul Ikigai kemarin. Ikigai itu adalah cara kita berpikir dan kita menjalani hidup ini sih. The Ikigai itu lebih better daripada ambisi. Ikigai itu bisa long term. Ambisi itu cuma bisa membunuh lu. Kita ngomong seperti itu. Ya. Investor dewasa tidak bertanya apa yang akan terjadi minggu depan. Ia berkaca. Dia bertanya sih, apakah bisnis yang saya miliki masih dimiliki 5 tahun lagi gitu loh. Jadi gue tuh selalu mikir sih, ke depannya bagaimana bisnis seperti ini.
gue sebagai investor, gue bakal mikir ini bisnis 5 tahun ke depan bagaimana, 10 tahun ke depan gimana. Jadi kita sebagai investor yang bisa kita lakukan adalah analisa doang sih, gitu. Jadi kita mesti mikir, ini bisnis bagus nggak? Ini bisnis udah downtrend, udah sunset atau belum? Ini bisnis gimana? Ini bisnis gimana? Lu mesti ngerti, cuy. Jadi biar kalian tuh pikiran kalian bisa terbuka lebih lebar, seperti itu. Ya. Volatilitas bukan musuh investor. Reaksi kita terhadap volatilitas itu yang sering menjadi masalah. Harga berubah setiap hari. Nilai bisnis jauh lebih lambat berubah. Nah, emang bener. Nilai bisnis itu selalu lebih lambat berubah. Karena butuh waktu, berproses. Seperti kita hidup, kita butuh proses juga itu kan. Gak ada instan. Gak ada instan. Lu baru lahir emang bisa langsung jalan gak kan? Mesti belajar jalan dulu. Oke. Solusi. Nah, selalu ada solusi buat kalian semua. Ketika pasar sedang tidak menentu, periksa kembali kualitas bisnis. Tinjau ulang valuasi. Jaga likuiditas sesuai rencana. Kurangi kebisingan informasi. Lanjutkan kehidupan di luar pasar. Tidak semua hari harus diisi dengan transaksi. Ingat. Ini solusi gue udah kasih. Kalau kalian nggak bisa terapin lagi, udah gue nggak tahu lagi gimana. I'm just doing my best. Ya, itu solusi buat kalian ya. Terakhir dari gue buat kalian, filosofi kehidupan. Investor yang hidupnya hanya bergantung pada warna layar akan ikut naik saat hijau, akan ikut jatuh saat merah. Bangun kehidupan yang lebih besar daripada portfolio. Bekerja, belajar, berolahraga, menjalankan hobi, habisi waktu bersama keluarga. Ketika hidup tetap seimbang, keputusan investasi biasa ikut membaik sih. Jadi oleh sebab itu kita tuh fokusnya ke kehidupan kita fokus ke apa yang bisa kita kontrol, dan tinggalkan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, bukan urusan kita. Oke? Daripada kalian kena masalah, bagusan kita hidup berdamai saja. Oke? Damai sama keadaan, damai sama diri sendiri, dan bersyukur sama yang di atas. Semoga bermanfaat. See you, take care, sampai jumpa, bye-bye.